Satu hal yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada saya adalah dia bertanya tadi pagi pas doa pagi ya. Roh Kudus mengatakan, apakah setiap orang yang ke gereja, yang ke kehilat akan masuk kerajaanku? Saya jawab, tidak. Dan Roh Kudus katakan, beritakan itu terus, supaya setiap orang mengerti bahwa kehendakku berbeda dengan kehendak manusia. Dan orang yang mengikuti kehendakku sempurna, masuk kerajaan surga. Oleh karena itu saudara-saudara, kami dengan ini akan memberitakan kitab Matius atau Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat ini sangat sering saya sampaikan setiap khotbah, karena ini penting untuk mengingatkan para pendeta, pastor, penginjil, semua jemaat untuk mengerti tolak ukur yang dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Ini mungkin kita alami ya, protes. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu. Hari itu adalah hari penghakiman nanti. Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu? Nama siapa? Yesus. Kami telah berbuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ayat 23, jawaban Tuhan yang merupakan kriteria hidup yang sempurna dari Bapa. Dan pada waktu itu, yaitu pada waktu penghakiman, aku akan menyatakan kepada mereka itu yang protes tadi ya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ini jarang dikhotbahkan karena mengenai pengkhotbah sendiri, tapi inilah kehendak Tuhan Yesus Hamasiah. Mengapa sudah mendoakan demi nama Yesus sembuh dikatakan membuat kejahatan? Mengapa sudah bernubuat dengan nama Yesus kok dikatakan membuat kejahatan? Nah, inilah saudara yang menjadi pertanyaan. Dan kita akan memahami ini saudara-saudara, mengapa ini bisa terjadi. Karena sesungguhnya Yesus sebelumnya dalam pengajarannya itu sudah mengatakan, siapa yang datang sebelum aku itu pencuri dan perampok, pembunuh, pembinasa. Jadi sebelum Yesus menyatakan diri, sudah ada yang mengaku sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan itu mengajarkan dan diikuti banyak orang sampai melahirkan gereja sekarang ini. Saya akan bukakan saudara bahwa kita di akhir zaman harus hidup di dalam kekudusan. Artinya kita harus memisahkan dari yang tadi tidak kudus menjadi kita kudus. Kita menganggap yang dari berhala itu sesuatu yang dari surga. Kita menganggap banyak anggapan di dalam dunia ini, namanya iman anggapan. Iman anggapan itu menganggap bahwa apa yang dilakukan meskipun itu sesuai dengan tidak sesuai firman Tuhan, dianggap itu kebenaran kalau dilakukan secara umum, yaitu namanya iman anggapan. Jadi banyak iman anggapan saudara. Dan Tuhan menghendaki apa di dalam kita? Kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Ayat ini perlu kita pegang teguh. 2 Korintus 7 ayat 1. Selanjutnya, hai yang terkasih, karena memiliki janji-janji ini, kita dapat menyucikan diri kita dari semua pencemaran daging dan roh,
sambil menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Elohim. Atau dengan lain kata takut itu berbakti ya. Menyempurnakan kekhususan di dalam berbakti kepada Elohim. Nah, sama itu artinya. Jadi inilah yang dikehendaki Bapa di akhir zaman ini, menjaga kekudusan kita. Mengapa dikatakan tadi supaya kita menyempurnakan kekudusan? Karena kita pada prinsipnya sudah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesua HaMasiah. Bahkan sudah dikaruniai Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Tapi itu tetap dijaga kekudusannya. Karena di dalam kitab Gilyana atau Wahyu itu disebutkan semua yang bertekun sampai dengan kesudahannya itu akan diberi mahkota kemuliaan atau keselamatan. Berarti kalau semua yang bertekun sampai kesudahannya, berarti ada yang tidak bertekun sampai kesudahannya. Oleh sebab itu, supaya kita menyempurnakan kekudusan, sebab ada yang tidak sampai kepada kesempurnaan karena tidak bertekun, di tengah jalan jatuh, kita tersesat. Nah, kita juga sering menganggap yang sesat itu benar karena kita hanya copy paste atau kita copy paste meniru yang pendahulu kita. Ya, itulah yang terjadi saudara. Karena itu ada hal yang luar biasa saudara. Ini yang terjadi sekarang ini saudara. Saya akan ungkapkan ini. Kita baca dulu kitab 2 Korintus 6. Tadi maju sedikit ya. 2 Korintus 6 ayat mulai ayat 14 saudara. 2 Korintus 6 ayat mulai ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ini minggu yang lalu, bulan lalu sudah saya sampaikan. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Ini bukan dalam hal jodoh saja saudara, tapi dalam banyak termasuk gereja. Sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi ada dua, benar, durhaka. Tidak bisa digabungkan, dibabung namanya cemar. Kekudusan kita tercemar, itu tidak bertekun. Ya. Kemudian, dan persekutuan apakah yang ada antara terang dengan gelap? Persekutuan dua atau banyak menjadi satu. Persekutuan antara gelap dan terang ini nyata sudah. Dan kesepakatan apakah yang ada antara HaMasiah dengan Belial? Belial sering disebut dewa lalat ya, yang menjijikan. Jadi antara HaMasiah dan Belial, atau bagian bersama apa yang ada antara yang beriman dan tidak beriman? Beda ya. Kita orang beriman dan yang tidak beriman bagiannya beda. Yang menyembah Bapa Yahweh dengan yang bukan beda saudara pengagungannya. Dan persatuan apakah yang ada antara tempat suci Elohim dengan kuil berhala? Kita adalah Bait Elohim yang hidup. Nah, ada orang, berarti orang lain di luar kita itu adalah kuil berhala. Nah, ini sedang terjadi di dalam gereja Tuhan sekarang ini. Kuil berhala dengan hal yang kudus, Bait Elohim. Sebab kamu adalah tempat suci Elohim yang hidup, sebagaimana Elohim telah berfirman, aku akan tinggal di dalam mereka, dan aku akan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, tindakan yang harus kita ambil. Oleh sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Berani enggak? Itu tantangan bagi kita. Dan hendaklah kamu terpisah
Kata kudus itu artinya terpisah, dikuduskan itu dipisahkan, ya artinya itu kan terpisah. Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Berarti masuk kerajaan surga. Tapi keluar dulu, baru masuk. Ini firman Yesus Hamasiah. Satu hal yang luar biasa, saudara. Ini terjadi belum? Terjadi. Nah, terjadinya pada apa? Organisasi gereja. Sejak kapan? Sejak dulu. Ini terjadi sudah. Saya berdoa untuk khotbah ini, saya mendapat penglihatan roh. Ada dua kaki. Kaki kiri itu beranjak pada seperti lumpur tapi menyala, seperti itu lumpur gunung gitu ya, itu menyala. Kemudian satunya kaki kanan itu di tempat yang aman, nyaman. Ya, ada pondasinya bagus. Kemudian di tempat kaki kiri itu ada tulisan yang berganti-ganti. Yang saya baca di situ adalah Mesir, Babel, Romawi, Yunani, itu terus berputar. Yang kanan adalah kerajaan Elohim, kebenaran, kesucian. Nah, untuk melihat ini saudara, untuk mencari gereja itu bentukan Tuhan atau bukan. Nah, ini penting, mengetahui sejarahnya itu sangat penting. Jadi tahu mengapa bisa terjadi namanya gereja. Kita tahu bahwa orang-orang sekarang mengkhotbahkan, menyampaikan bahwa jemaat mula-mula seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya itu adalah gereja Tuhan yang pertama. Itu kita dibodohi saudara. Salah itu saudara. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang anggotanya para rasul Tuhan Yesus dan orang-orang yang ditobatkan, menerima Yesus, dibaptis dalam nama Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Itu membentuk namanya persekutuan. Dalam bahasa Ibrani, persekutuan kudus, umat-umat pengagung, penyembah Yesus, itu disebutkan kahal mesianik atau kehilat mesianik, yaitu persekutuan umat kudus yang menyembah atau yang percaya kepada Yesus Hamasiah. Oleh sebab itu di dalam kitab suci disebutkan orang-orang ini pengikut Tuhan. Tuhan itu yang dimaksud Yesus. Atau disebutkan pengikut Mesias. Itu namanya mesianik. Kemudian mereka itu terdiri dari pengurusnya adalah penatua diakon yang terdiri dari para rasul, para nabi, ya. Kemudian para pemimpin, para pengajar, para gembala, itu adalah anggotanya. Mereka bekerja sesuai dengan karunia-Nya, tapi bukan organisasi gereja. Lantas mereka itu mengapa ditentang? Kalau itu gereja, mengapa ditentang oleh beberapa orang? Itu sebabnya, saudara. Jadi saya perlu meluruskan bahwa jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 sampai 4 dan terusnya itu bukan organisasi gereja, tapi itu jemaat mesianis. Oleh karena itu, karena mereka percaya kepada Mesias, memberitakan Mesias, dikejar-kejar, dibunuh. Kalau gereja tidak. Nah, lantas gereja, organisasi gereja yang sampai sekarang ada, itu kapan berdirinya? Berdirinya tahun 110 Masehi. Ya, itu dinyatakan oleh Ignatius. Ya, karena itu gereja apa yang berdiri? Gereja Katolik Roma.
Nah, kalau gereja Kristen berdirinya kapan? Setelah tahun 1400 sekian. Jadi abad ke-15 itu baru berdiri. Sedangkan gereja Katolik berdiri kalau 110 itu abad kedua ya berarti. Gereja Kristen Protestan itu anaknya gereja Katolik Roma. Itu perlu dipahami. Karena Martin Luther itu lahirnya tahun 1400 sekian di Jerman, saudara. Dia suka menulis karya tulis, tesis-tesisnya itu menentang, salah satu yang ditentangnya paling terkenal, menolak adanya penjualan surat pengampunan dosa. Tapi bacanya hanya jangan sampai di situ. Setelah dia itu berpisah dengan gereja Katolik, Martin Luther ini uskup Katolik, saudara. Kemudian menentukan tata cara gereja yang baru, dibantu teman-temannya membuat sistem gereja, ya, sistem keimanan. Salah satu yang diajarkan Martin Luther adalah sampai sekarang dipahami, sekali percaya selamat-selamanya. Oleh sebab itu Matius 7 ayat 21, 23 nggak berlaku. Itu yang perlu dipahami. Ya. Kemudian menekankan Tritunggal, Bapa sebagai pencipta, ya, Mesias sebagai penebus, Roh Kudus sebagai yang menguduskan. Itu tinggalnya Martin Luther yang berarti seterusnya sampai gereja kita ya seperti itu. Nah ini yang terjadi, saudara. Jadi jaraknya cukup panjang ya. Sebutan umum secara global, kalau orang Kristiani itu Katolik dan Kristen. Kristen itu Katolik ya, Kristen, Protestan sama. Kalau orang umum secara global, ini perlu dipahami. Sekarang bagaimana terbentuknya gereja itu? Ya kita harus melihat dari sejarahnya, saudara. Kita lihat dulu bangsa Rom atau bangsa Romawi saat itu terkenal dengan kekaisarannya yang sangat hebat. Sangat hebat. Kemudian kita harus mengenal dulu bangsa Rom atau bangsa Romawi itu keturunan siapa. Ini perlu dipahami ya. Harusnya setiap pendeta ngerti ini, tapi tidak mau belajar ya ngerti. Bangsa Rom atau Romawi keturunan Esau bin Ishak bin Abraham. Esau saudaranya namanya Yakob, ya toh? Yakob nama yang diberikan Tuhan digantikan namanya Israel. Karena itu Esau selalu bermusuhan dengan Yakob. Kekaisaran Romawi juga sama. Di samping seperti Esau sikapnya, itu juga kaisar-kaisarnya memiliki roh Babel, saudara-saudara. Roh yang sangat kejam. Salah satu yang paling kejam namanya Kaisar Nero, saudara. Ya, adiknya umur 14 tahun yang dikira mau menggantikan kaisarnya bunuh. Ya, kemudian ketiga istrinya dibunuh satu persatu karena protes. Itu Kaisar Nero. Kemudian Rasul Petrus itu ditangkap, disalib dengan sangat kejam. Semua pengikut Mesias tangkap, bunuh. Itu sangat sadis. Anak-anak kemudian yang masih mengandung kalau itu ketahuan Israel, bunuh. Dan itu rohnya sudah ada. Rohnya itu, roh Babel itu ada seperti itu sudah. Itu roh Babel sangat kejam. Roh Babel ini juga berimbas pada keturunannya. Nah, saat itu kekaisaran Romawi kan sentralnya adalah di Roma, Bizantium dan Jerman, saudara-saudara. Ketika kekaisaran sudah tidak ada,
maka anti-Semit, anti-Israel, anti-Yahudi, anti pengikut Yesua itu tetap ada. Oleh karena itu Mussolini yang berkuasa di Italia membunuh setiap orang Yahudi. Hitler yang ada di Jerman membunuh semua orang Yahudi. Tahu ya, rohnya satu, roh dari Babel. Kemudian banyak negara yang memisahkan diri dengan namanya Kekaisaran Romawi ini, saudara, karena kekejaman kaisarnya, kekerasannya, akhirnya perdagangan perekonomian menurun banyak. Ketika Kaisar Konstantin memimpin, maka ada cara yang dilakukan untuk menarik negara lain tetap berhubungan dengan kerajaan Romawi adalah menghentikan kekerasan. Kemudian tahun 313 Masehi menerima agama Katolik Roma menjadi bagian agama di Kekaisaran Romawi. Kapan itu? Mengapa itu terjadi? Ini penting, saudara. Ini nanti sampai kita caranya. Tahun 313 diakui Kekaisaran Romawi. Yang berarti yang ada di situ para bangsawan Romawi, masyarakat Romawi yang dari Britania Inggris sampai Maroko, Afrika Utara, itu adalah semua hampir menyembah dewa-dewa. Nah, Kekaisaran Romawi itu mengakui semua agama penyembah dewa-dewa dan roh-roh. Dewa yang paling terkenal itu Dewa Mitra, Dewa Sol, Saturnalia, itu dewa matahari yang paling terkenal. Dan ada 35 dewa matahari itu yang lahirnya 25 Desember. Oleh karena itu setiap tanggal 25 Desember perayaan di seluruh Kekaisaran Romawi itu luar biasa meriah. Kumpul keluarga, libur nasional, bagi-bagi hadiah, kado, perayaan, festival, semua merayakan. Lilin ada di mana-mana karena itu musim dingin. Itu ada di mana-mana, saudara. Itu Kekaisaran Romawi seperti itu. Agama Mitraisme itu hampir meliputi Eropa, saudara. Nah, kemudian muncul diterimanya agama Katolik Roma masuk dalam Kekaisaran Romawi, saudara. Nah, ini pengikutnya agama Katolik Roma itu kebanyakan orang masyarakat bawah. Melihat mereka tiap tanggal 25 Desember merayakan sukacita besar, apa yang jadi mereka? Pengen, saudara. Banyak usaha pada pemimpin supaya gimana? Itu mereka semua beribadah. Semua mengagungkan nama sang Dewa Sol, salah satu nama Dewa Matahari. Mereka sukacita, bagi hadiah, libur, makan bersama, perayaan. Sementara masyarakat yang beragama Katolik Roma diam aja. Akhirnya apa? Pemimpin gereja Katolik Roma mulai mengadakan perayaan tanggal 25 Desember, perayaan Natal, dan mereka bersukacita, sudah. Itu abad keempat, ya, karena tahun 313 Masehi itu kan diakui agama di Roma. Tahun 380 Masehi itu agama Katolik Roma diakui sebagai agama negara. Berarti agama-agama lain, Mitraisme dan penyembah dewa lain harus berhenti, beralih ke agama Katolik Roma. Karena itu agama negara. Jadi semua agama harus mengacu ke agama negara. Nah, kalau tidak mau, tangkap dulu. Kaisar sangat kejam. Nah, ini yang terjadi, sudah. Jadi terjadinya hari Natal, hari itu adalah hari perayaan para dewa. Agama pagan punya kebiasaan menyembah dewa matahari pada tanggal 25 Desember.
Dan tanggal 25 Desember ada 35 dewa matahari yang lahirnya 25 Desember. Dan ada 2 nama dewa matahari yang cirinya itu hampir sama dengan yang disebut kitab suci Mesias, yaitu Dewa Mitra dan Dewa Atis. Lahirnya 25 Desember. Di mana? Di gua. Di sebuah gua. Kemudian dia pernah mati, saudara, tapi 3 hari kemudian bangkit. Dia juga suka gembala, karena itu ada gambar-gambar seperti Yesua tapi menggendong domba. Itu bukan Mesias, saudara. Itu Dewa Mitra itu. Jadi seperti ini yang apakah gambar-gambar yang ada seperti itu gambarnya Yesua asli? No, tipuan itu pelukis, saudara. Saudara bisa membandingkan orang Meksiko membuat gambar wajahnya orang Meksiko, orang Afrika membuat gambar Yesua seperti orang Afrika, orang Inggris membuat gambar seperti orang Inggris. Yesua adalah orang Yahudi asli. Yesua adalah Israel asli. Nah, memang inilah dicuri, saudara. Yesua dicuri. Siapa yang mencuri sebelumnya? Yaitu Semiramis. Saya ceritakan, saudara, ini sejarahnya. Kerajaan yang pertama ada itu dibangun oleh namanya Nimrod. Nimrod ini cucunya Ham. Ya, Noah kan punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nah, cucunya Ham itu yang dikutuk, itu namanya Nimrod. Nimrod itu seorang pembunuh yang gagah perkasa. Nimrod itu dalam artinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Nimrod itu yang memberontak atau dikembangkan yang membuat orang melawan Tuhan. Itu Nimrod. Nimrod itu gagah perkasa, tidak terkalahkan. Karena itu dia dapat menghukum banyak orang. Akhirnya dia mendirikan kerajaan Babilonia. Itu kerajaan pertama di dunia ini, kerajaan Babel. Dan saudara tahu apa yang mula-mula muncul itu yang terus berlaku dalam masyarakat turun-temurun. Yang mula-mula ya, ada banyak merek air minum, tapi yang tertua yang paling terkenal. Mereknya apa saja disebut itu ya, karena itu sekarang sama. Babel itu kerajaan pertama, kemudian Nimrod membuat penguasaan, termasuk dulu mau membuat menara ya untuk menyamai yang hati. Ya itu seperti itu sudah. Jadi semua berpusat pada sang kaisar Nimrod. Nimrod itu tidak hanya mendirikan 1 kerajaan, tetapi 3 kerajaan sekaligus. Semua terciptalah namanya adat istiadat dan tradisi kerajaan yang berpusat pada pemimpin. Dan pemimpin itu mutlak. Dia punya istri namanya Semiramis. Ya, yang dikembangkan berikutnya sampai sekarang jadi Ishtar, Astarte, ya, atau Asera, itu nama berikutnya. Sampai selanjutnya ke Ratu Surga, Maria. Ya, itu adalah Semiramis. Itu sangat kejam, perempuan tapi sangat kejam. Ketika Nimrod ini mengajarkan segala sesuatu, itu yang mengendalikan Semiramis ini. Dan itu berkembang sampai di kitab Wahyu disebut ya. Babel itu pelacur besar yang membuat raja-raja para pemimpin tunduk pada percabulan. Salah satu adalah kalau menghadap kaisar sang raja itu tidak boleh melihat sang raja, tangannya harus ngaku rancang dilipat gitu ya, terus tunduk baru bicara. Kalau sampai melihat sang raja gimana? Tangkap bunuh sama al-bujur. Ini dikembangkan dalam satu gereja. Kalau berdoa tunduk kepala, lipat tangan. Itu meniru kaisar.
Itu meniru tradisi kerajaan. Ada orang-orang beberapa minggu lalu satu mobil datang 5 orang itu tanya, karena semuanya sudah melayani, tapi gereja lama. Pak, itu kalau yang terjadi sekarang, kalau orang doa tunduk kepala, lipat tangan, kok semuanya bisa begitu? Pendetanya mengajarkan. Itu kok di kitab suci saya baca nggak ada gitu. Nah, di kitab suci kan mengangkat tangan. Stefanus berdoa dilempari batu apa? Mengangkat tangan, menangkah tangan. Bukan ngapurancang, bukan itu. Nah, kemudian saya jelaskan, memang yang di kitab suci dengan yang di praktek gereja berbeda. Karena gereja buatan Romawi, manusia sebaran kitab suci adalah ajaran yang benar. Nah, kalau mau mengikuti Matius 7, 21, 23, ya harus ikuti firman Tuhan. Nah, bukan tradisi. Jadi itulah saudara-saudara. Kemudian ketika Nimrod meninggal dunia, saudara, sama istrinya tubuhnya dimutilasi, dipotong-potong ya, Raja Nimrod, kemudian dibakar. Abunya disebarkan ke seluruh area wilayah kekuasaannya. Sambil diberitakan, ya ini diberitakan, bahwa Nimrod mati sekarang menjadi dewa matahari. Itu dikembangkan, saudara. Dan saudara tahu, masyarakat saat itu mula-mula sebelum ada kerajaan liar, sekarang ada kerajaan. Siapa yang diturut? Kerajaan. Suara raja, suara Tuhan. Dan masyarakat saat itu tidak punya pedoman kitab suci, ya. Pedoman hidup benar nggak ada. Karena itu yang diikuti siapa? Perintah raja. Titah kaisar, itu titah Tuhan. Sekali dilakukan saat itu, diimani saat itu, selamanya terjadi seperti itu. Akan ditiru kerajaan yang muncul ratusan tahun sebelumnya. Masyarakat sebelumnya akan menular. Ya, belum ada elektronik, digital dan terusnya, otomatis Nimrod itu dua matahari. Kita harus sekarang sembah matahari. Ya, anaknya mengikuti generasi sampai sekarang. Kemudian di dalam upacara keagamaan agama Babel ini, Semiramis mengajarkan kalau masuk terang, kemudian harus dalam suasana gelap. Setelah suasana gelap, semua harus nyalakan lilin. Ketika lilin nyala, diajarkan nyala lilin itu adalah tanda simbol hadiran sang dewa matahari, sang Nimrod. Itu seperti itu. Kemudian itu namanya roh Babel kan sampai ke kerajaan Romawi. Gereja Romawi itu menetapkan tanggal 25 Desember. Gereja tadi kan sudah merayakan abad keempat. Abad kelima, ya, Dekret Tesalonika itu membuat keputusan tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran Mesias. Jadi 25 Desember bukan kelahiran Mesias yang sebenarnya, tapi hari kelahiran Dewa Sol, Dewa Matahari ditetapkan sebagai kelahiran Mesias. Itu sejarahnya, saudara. Saat itu Gereja Roma Katolik bersuka cita karena bisa bersama-sama para pengikut penyembah Dewa Matahari agama pagan bisa merayakan tanggal 25 Desember. Kemudian saat itu orang-orang mengatakan, oh berarti Dewa Sol, Dewa Matahari itu sama dengan Mesias. Kemudian mereka mengambil pelajaran dari yang Babel, saudara. Semiramis tadi, saudara, mengajarkan ketika anaknya Tamus lahir itu mengatakan
bahwa Tamus lahir itu menggenapi kitab Kejadian 3 ayat 15. Karena Semiramis kan tahu sejarah itu. Oleh sebab itu Tamus ini sebenarnya adalah sang juru selamat bumi. Jadi ada Nimrod, ada Semiramis, dan ada Tamus yang diagung-agungkan sebagai sang juru selamat. Dan itulah cikal bakal munculnya paham Trinitas. Trinitas tidak ada dalam kitab suci. Ya, jadi itulah yang perlu kita memahami secara benar. Kemudian dikembangkan di Gereja Katolik Roma pada saat Natal itu, mereka menganggap Natal, kalau mereka menyebut Nativity of the Sun, kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan. Penetapan tanggal 2 Desember sebagai kelahiran Mesias itu pusatnya di Roma, Italia, pas musim dingin. Sedangkan Yesua Masias lahir di musim gugur. Sudah bertentangan kan? Nah, saya katakan tadi, jangan sampai kena iman anggapan. Berarti yang menganggap Natal sebagai kudus harinya lahir sang Mesias juru selamat dunia adalah iman anggapan. Jadi itulah yang menjadi kenyataan. Kemudian kalau pas musim dingin semua gelap, tiba-tiba tanggal 25 terbit matahari, itulah yang disebut lahirnya sang dewa matahari. Saat itulah orang-orang mulai menyalakan lilin sebagai tanda kehadiran sang dewa matahari. Oleh karena itu semua acara-acara ritual yang paranormal, dukun-dukun itu selalu pakai namanya lilin. Lilin itu menyala menentukan, saudara. Bahkan ada anggapan kalau nyalanya itu padam berarti kalah, mati. Misalkan orang membuat santet itu harus dengan tanda lilin. Kalau lilinnya tetap menyala, itu berarti menang. Lilin itu tanda kehadiran dewa matahari. Nah, kalau dalam dunia kegelapan diaplikasikan, lilin itu ketika menyala, nyalanya itu kehadiran sang penguasa, sang dewa yang menjawab permohonan dengan sesaji-sesaji ini. Nah, itulah sejarahnya seperti itu, saudara. Nah, ketika itu ya gereja Roma Katolik berkembang, maka seperti itulah yang terjadi. Karena sudah ditetapkan kaisar, suara dewa, tanggal 25 Desember adalah kelahiran sang Mesias, orang percaya saja. Orang-orang yang tidak menyembah dewa matahari langsung aja ikut-ikutan. Sehingga tanggal 25 Desember adalah hari sinkretrisme, penggabungan antara gelap dan terang, penggabungan antara yang benar yang tidak benar, seperti yang dikatakan kitab 2 Korintus tadi, saudara. Mengapa Rasul Paul mengatakan ini? Mengapa kamu menggabungkan keduanya? Apakah persekutuan antara terang dan gelap? Ya, apakah kesepakatan yang ada antara Masias dan Beliau? Itu adalah yang terjadi, saudara. Jadi penggabungan. Jadi gereja yang ada sekarang gereja penggabungan. Orang yang merayakan seperti itu penggabungan gereja. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan kita setelah tahu ini, saudara? Jadi gereja dibentuk seperti ini, saudara. Jadi semua yang dilakukan gereja-gereja pada umumnya itu nggak cocok dengan apa yang ada di dalam kitab suci, karena bentukan dari tadi gereja Roma.
Dan di situ saudara, kita melihat juga gereja ini dipimpin oleh kaisar. Kaisar itu punya 4 gelar saudara. Yang pertama, princeps. Princeps itu kaisar, itu adalah orang pertama dari semua orang. Jadi dia yang paling utama, itu princeps. Oleh karena itu dia mengatakan harus dituruti. Kemudian yang kedua, imperator. Dia penguasa atas semua militer. Yang ketiga ini menarik saudara. Kaisar itu gelarnya adalah Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Artinya kaisar itu penguasa atas semua agama. Dan ketika gereja muncul, penguasa tertinggi gereja adalah kaisar. Kemudian yang keempat gelarnya adalah Augustus. Augustus itu gelar kaisar yang menunjukkan dia bagian dari dewa dan yang sakral dalam kepemimpinannya. Jadi kaisar itu dianggap dewa, wakil Tuhan. Jadi apa yang dikatakan kaisar jadi. Nah, kalau kaisar mengatakan 25 Desember hari raya Mesias, siapa yang mau menentang? Bunuh. Jadi ngawur saja kan. Mengapa dia menetapkan 25 Desember? Supaya sama, seimbang dengan yang sudah ada sebelumnya. Agama-agama pagan 25 Desember. Nah, itulah yang terjadi. Itu namanya percampuran seperti 2 Korintus 6 itu saudara. Percampuran antara gelap dan terang. Percampuran antara kaki kiri dan kaki kanan dalam penglihatan tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan secara singkat saudara-saudara? Mari kita lihat saudara kitab Wahyu 18. Saya baca mulai ayat 2 saudara. Wahyu 18 ayat 2. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya. Dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya. Perhatikan ini sintetis percampuran. Dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. Ayat 4. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Sebab dosa-dosanya telah mengikuti sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat segala kesalahannya. Sudah bertahun-tahun kesalahan dilakukan saudara. Babel itu setelah menyelimat. Jadi Babel sudah hancur sejak dulu, tapi sampai di kitab Wahyu tetap disebut. Karena roh Babel itu adalah seperti itu. Salah satu perayaan roh Babel yang dilestarikan adalah 25 Desember. Jadi ada suatu yang misteri 25 Desember dan Jumat Agung. Jumat Agung bukan kematian Yesus Mesih. Jumat Agung dan 25 Desember itu hari besar yang merampas hak-hak kebenaran kitab suci, yang menyesatkan semua bangsa, yang diakui disahkan dalam organisasi kegerejaan, dilakukan kemudian dikristenkan. Yang agama paganisme dikristenkan, dianggap itu adalah iman anggapan, dan itu yang disebut Yesua tadi pembuat kejahatan. Jadi kita sudah menemukan ya, Matius 7 ayat 23 yang tidak masuk kerajaan juga yang membuat kejahatan, yaitu yang mencampurkan antara Yesua dengan dewa Sol, dewa matahari, yang menjadikan tradisi-tradisi kekaisaran buatan manusia kita lakukan seolah-olah firman Tuhan. Sehingga di dalam Matius 15 itu Yesua mengatakan, apa
Apa yang kau lakukan, ajarkan adalah perintah manusia, bukan firman Tuhan. Bahkan Yesus menegur dalam Matius 15 itu, demi adat istiadatmu, demi tradisimu, firman Elohim kau abaikan. Nah, ini gereja Tuhan selalu mengabaikan banyak firman Tuhan. Demi adat istiadat keturunan warisan Babel Romawi. Kita sudah menemukan bahwa namanya Yahweh. Dulu yang kita panggil juga siapa? Juga adalah Dewa Buddha. Tapi kita anggap itu nama Sang Pencipta. Nah, ini perlu dipahami. Jadi semua dengan anggapan, saudara. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk kerajaan surga, tinggalkan semuanya. Jangan berpikir tentang Natal, jangan mengharapkan, jangan terpengaruh. Ciri khas Natal itu kalau Desember ada lagu di radio, itu kita seolah penasaran, kesetrum gitu ya. Itu spirit roh Babel. Itu kita seolah kesetrum, seolah-olah pengen lagi ini. Nah, orang menganggap itu urapan. Saya pernah menguji dalam alam roh, tidak, bukan urapan dari Tuhan, penyesatan. Jadi hati-hati. Jadi kalau saudara sekali-kali mencoba mencampur adukkan atau diam-diam ikut merayakan hari paganisme, apalagi merayakannya, harus menanggung celakanya. Mungkin di bumi ini, tapi mungkin juga pada pemukiman. Tapi kalau mau masuk kerajaan surga, satu hal, keluarlah. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6, keluarlah dari mereka. Kemudian firman Elohim dari Wahyu tadi, keluarlah dari tradisi itu. Stop. Siapa berani melakukan firman Tuhan demi kemuliaan Bapa, akan dihargai Bapa, dimuliakan. Tapi yang setengah-setengah akan masuk dalam celaka dan hancur. Mumpung kita masih hidup full untuk Tuhan, mumpung kita masih hidup kita untuk Tuhan Yesus HaMasiah, mumpung kita masih diberi hidup, mari kita lakukan firman sepenuhnya, tidak bagi-bagi dengan tradisi yang oleh Yesus ibadah kita ditolak, tapi kita menganggap diterima. Oleh karena itu, mari kita saudara bertindak dengan tulus, berani melangkah demi kebenaran. Haleluya, amin. Kita berdoa, saudara. Syukur Bapa, kami kau ingatkan tentang firman-Mu, kebenaran dan keturhakaan. Dan saat ini Bapa yang masih terikat dengan roh-roh kegelapan, roh-roh Romawi, roh-roh tradisi, roh-roh Yunani, roh Babel Mesir, kami melepaskan mereka, kami menghancurkan, menolakkan, bahkan semua ajaran yang sudah masuk melekat dalam hatinya. Saat ini kami mencabut dalam nama Yesus HaMasiah. Akar-akar itu kami cabut, akar penyesatan yang dianggap kebenaran kami cabut dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan benih kerajaan Bapa Roh Kudus tertanam dari mereka, dalam mereka. Terima kasih kami berkati jemaat di sini Bapa, untuk bisa tumbuh kembang sesuai kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dengan tulus dan benar. Engkau menjagai dan memberikan damai sejahtera umur panjang dalam nama Yesus HaMasiah. Mari yang percaya katakan, Haleluya.